pagi, jumpa lagi dengan saya dalam acara Wisdom in the Morning. Ya, Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan. Pagi ini kita sarapan firman dari Amsal pasal 20 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudaraku, Rasul Paulus pun berkata jangan kasih makan orang yang tidak mau bekerja. Nah, saudaraku, ada orang memang sudah berusaha, sudah bekerja, tapi kadangkala mungkin ada sebab yang lain dia tidak mendapatkan hasil. Ada orang bertani gagal panen, ya. Nah, bukan orang-orang yang seperti ini maksudnya. Tapi yang dia tidur-tiduran bermalas-malasan, saudaraku. Karena di satu sisi pun secara kesehatan, kalau kita kebanyakan tidur pun akan mendatangkan penyakit. Memang manusia harus istirahat, ya minimal 7 jam. Ya, ini sekarang saudara untuk mendapatkan imun, ya saudara harus tidur 7 jam sehari minimal katanya. Tapi kalau kebanyakan tidur juga saudaraku, tubuh menjadi lemas dan kemudian bisa datang penyakit dan bisa lumpuh beneran. Nah, apalagi dia makan, tidur, ini sangat berbahaya saudaraku. Maka orang yang menyukai tidur, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Ada juga saya melihat orang, ya, orang tuanya meninggal atau seorang suami meninggalkan istri. Baru-baru ini saudaraku, ada seorang istri bercerita kepada saya bahwa dulu suaminya meninggalkan banyak harta, deposito miliaran, ada rumah, ada mobil, tapi hanya karena dia tidak bekerja, terus selalu bermewah-mewah, senangnya shopping, ke mall terus. Ya, gunung pun saudaraku kalau terus diraup ya bisa jadi rata. Nah, apalagi harta. Seberapa banyak hartamu saudaraku, kalau kau tidur, kau tidak urus, kau tidak kembangkan, ya hanya menghabisi, ya engkau akan jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, dikatakan tadi di ayat 13 ini, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Jangan biarkan. Nah, saya di dalam kehidupan saya setiap hari, saudaraku, waktu saya masih dulu bekerja di bank, ya, itu menuntut saya harus bangun pagi. Saya tidak mau terlambat. Setengah jam minimal atau 1 jam sebelum jam kerja, saya udah harus duduk menyiapkan pekerjaan saya untuk melayani nasabah saya. Nah, kadangkala saudaraku ada urusan atau ada pelayanan, ada KKR, sehingga membuat saya sampai di rumah sudah tengah malam. Nah, otomatis jam tidur saya kurang. Tapi saya memiliki tugas. Setiap pagi saya ditaruh Tuhan hati saya ini untuk berdoa. Kadang sakit nih kepala saudara, kadang pusing, tapi saya melatih diri. Apapun yang terjadi saya harus bangun pagi, harus berdoa. Nah saudaraku, jika saudara diikat penyakit, sakit kepala, migrain dan lain-lain itu saudaraku, jangan saudara terus tidurkan. Saudara bawa berlutut, bersujud kepada Tuhan, berdoa. Saudaraku, akan ada kesembuhan. Setan itu tidak suka kepada orang yang rajin, orang yang taat. Dia tidak akan bisa tinggal di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita sedikit sakit kepala, kita tidurkan, makin malas. Nah, sampai hari ini saudara, saya membuktikan, kalau saya misalnya kena hujan atau kurang tidur saudaraku, langsung saya tidurkan terus-menerus, itu bukannya sembuh. Jadi saya melatih diri saya, dan itu pertolongan dari Tuhan buat saya. Saya tidak mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih saya nggak bisa tidur? Kok ini aja saya harus berdoa? Saya tidak. Saya dikasih Tuhan kuasa. Saudara pun diberikan Tuhan kuasa, kekuatan. Nah, ketika saudara tunduk kepada Tuhan, iblis akan lari daripadamu.
maka engkau akan menerima kekuatan, kesehatan, kesegaran. Penyakit tidak akan tinggal di tubuh orang yang rajin. Tapi orang yang pemalas, saudaraku, akan datang penyakit silih berganti. Nggak sakit encok lah, sakit masuk angin lah, sakit ini. Banyak sekali. Sakit migren lah. Saudaraku, kalau mau sehat, latih dirimu bangun pagi. Bangun pagi saudara penyembahan. Bangun pagi saudara baca Alkitab. Bangun pagi saudara berdoa. Dan kemudian saudara belajar ya melayani diri sendiri selain keluarga. Saudara jangan tergantung. Para suami jangan tergantung kepada istri. Para istri jangan juga tergantung kepada suami. Nah, istri-istri pun bisa membantu suami untuk mendapatkan nafkah tambahan. Anak-anak jangan tergantung kepada orang tua. Setiap orang harus bisa bangun pagi. Jangan banyak alasan bilang, oh harus dibangunin, harus ini. Begitu kita katakan, Tuhan aku mau bangun, bangunkan aku. Itu dari hati yang dalam. Saudara pasti terbangun setiap pagi. Seumur hidup sampai hari ini, Tuhan selalu membangunkan saya. Minimal jam 4 pagi saya akan bangun, saudaraku. Dan saya juga mau belajar taat kepada Tuhan. Saya bangun setiap pagi. Walaupun kadang malas, walaupun kadang lemas, apalagi lagi hujan-hujan begini, ingin selimutan saudaraku, tetap saya bangun pagi. Dan langsung saya mengucap syukur, kemudian saya ke toilet cuci muka. Hilang ngantuknya saudaraku, sengantuk apapun kalau udah cuci muka. Langsung saya nyalain TV, saya penyembahan. Nah saudaraku, lakukanlah hal seperti ini. Kita sharing untuk saling bersaksi. Jika saudara juga memiliki kesaksian, saudara nanti bisa bersaksi di tempat ini. Saudara bisa usulkan dan kami akan undang untuk bisa berbagi kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini dari Amsal pasal 20. Jika engkau terberkati, saudaraku, klik di YouTube CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Itu singkatan dari Christ Bride Ministry, mempelai Kristus, ya, pelayanan mempelai Kristus. Saudaraku, silahkan like, subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa saudara komen, bahkan bunyikan pencet itu lonceng, dan bagikanlah kepada banyak orang. Mari kita semua, keluarga kita, menikmati kebenaran firman ini, supaya pola pikir kita, moral kita diperbaiki Tuhan melalui firman yang luar biasa. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.